Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya, Hadiah Nur. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai materi kelas 9 semester 2 yang berjudul Bangun Ruang Sisi Lengkung. Nah, ini sudah masuk pada video ke-7. Bagi yang belum sempat menonton video 1-6, silahkan dilihat link pada kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Sebelumnya, kita akan review terlebih dahulu mengenai rumus-rumus bangun ruang sisi lengkung, yaitu terdiri dari 3 ya, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Nah, untuk tabung, itu ada banyak rumusnya. Yang pertama luas alas atau tutup, yaitu rumusnya PR kuadrat. Kemudian luas selimutnya 2PRT. Kemudian kalau dia memiliki tutup, maka luas permukaannya 2PR dalam kurung R tambah T. Kalau dia tanpa tutup, maka luas permukaannya menjadi PR dalam kurung R tambah 2T. Sementara untuk volume tabung itu adalah PR kuadrat T. Ya. Kemudian untuk kerucut, nah rumusnya luas alas itu sama dengan tabung karena alasnya sama-sama lingkaran, yaitu PR kuadrat. Kemudian selimutnya PRS. S ini apa? Nah, S ini adalah garis pelukis atau apotema yang memiliki rumus akar R kuadrat tambah T kuadrat. Kemudian luas permukaannya adalah PR dalam kurung R tambah S dan volumenya sepertiga PR kuadrat T. Dan yang terakhir, bola. Nah, bola ini memiliki rumus luas permukaannya 4 PR kuadrat. Kemudian kalau dia setengah bola yang berongga 2 PR kuadrat. Kalau bolanya bola padat atau pejal itu adalah 3 PR kuadrat. Sedangkan untuk volumenya 4/3 PR pangkat 3. Atau kalau dia menggunakan diameter rumusnya 1/6 Pi kali D pangkat 3. Nah, ini adalah review dari rumus-rumus BRSL yang telah kita pelajari. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar bangun di samping. Tentukan volume dan luas permukaannya. Nah, ini ada gabungan 2 buah bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung dan kerucut. Nah, bagaimana cara menentukan volume dan luas permukaannya? Yang pertama kita tuliskan dulu diketahui yaitu jari-jarinya. Jari-jarinya sama ya antara kerucut dan tabung yaitu 7 cm. Nah, ini jari-jarinya. Kemudian tinggi tabung itu adalah 12 cm, ini tinggi tabung. Kemudian tinggi kerucutnya 24 cm. Nah, yang ini. Kemudian volume gabungannya berapa? Dan juga luas permukaan gabungannya berapa? Nah, itu akan kita cari. Nah, langkah-langkahnya kita akan menentukan dulu volume. Kalau mencari volume ini gampang. Kita tinggal jumlahkan saja volume tabung dan volume kerucut. Nah, volume tabung rumusnya PR kuadrat T dan volume kerucut 1/3 PR kuadrat T. Nah, kita jumlahkan. Kalau tabung R-nya tadi adalah 7, kemudian T-nya 12. Nah, ini. Kemudian kalau kerucut R-nya sama ya dengan tabung yaitu 7, tapi tingginya 24. Nah, ini perbedaannya di sini ya. Lalu kita hitung, 7-nya kita jabarkan dulu menjadi 7 kali 7. Kemudian di sini juga sama 7 kali 7. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini juga bisa kita coret ya. Ini dengan ini. Kemudian 3 dengan 24 ini menjadi 8. Sehingga hasilnya menjadi ini habis tadi ya. Berarti 22 kali 7 kali 12 hasilnya segini. Kemudian ini 22 kali 7 kali 8 hasilnya segini. Nah, ini kita tambah, diperoleh 3080 cm3. Nah, ini volume dari gabungan ini antara tabung dan kerucut. Di volume bangun gabungan itu adalah 3080 cm3. Masih contoh soal 1. Tadi kita baru mencari volume, sekarang luas permukaan gabungan.
Nah, luas permukaan gabungan. Pertama, kita akan mengidentifikasi apa saja yang ada di bangun ini yang menjadi permukaannya. Yang pertama, dia memiliki alas, ya, yaitu alas tabung. Luas alas yaitu pi r kuadrat, berarti 22/7 kali 7 pangkat 2, berarti 22/7 kali 7 kali 7. Ini coret seperti biasa, habis, berarti 22 kali 7. Jawabannya 154. Lalu setelah itu apa? Ada apa lagi? Oh, ada ini, ada selimut. Nah, ini selimut tabung. Rumusnya 2 pi RT. Berarti 2 dikali 22/7 kali R-nya 7 kali tinggi tabung 12. Nah, ini bisa kita coret. Berarti tinggal 2 kali 22 kali 12. Hasilnya 528. Nah, setelah ini ada apa lagi? Apakah ada tutup tabung? Nggak ada ya, karena tutup tabung ini sudah diganti dengan kerucut. Sudah ditutupi dengan kerucut. Jadi nggak kelihatan lagi tutup tabungnya ini ya. Jadi nggak ada ini. Jadi yang ada tinggal apa sekarang? Apakah alas kerucut juga ada? Nggak ada juga ya. Yang ada itu adalah selimut kerucut. Nah, jadi yang di permukaannya itu adalah tinggal selimut kerucut. Karena yang ini nggak ada lagi di permukaan ini, nggak kelihatan lagi nih. Jadi tinggal selimut kerucut, yaitu pi R kali S. 22/7 kali 7 R-nya. Lalu S-nya berapa? S-nya ada nggak? Oh, belum ada. Nah, kita cari dulu S-nya. S tadi memiliki rumus akar R kuadrat tambah T kuadrat. R-nya ini 7, tinggi kerucutnya 24. Nah, kita hitung hasilnya akar 49 ditambah 576, yaitu akar 625, sama dengan 25 cm. Nah, setelah dapat nilai S-nya, kita masukkan, berarti 25. Berarti jawabannya 22 kali 25, yaitu 550. Lalu kita jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 1232 cm persegi. Nah, ini adalah jawaban dari luas permukaan bangun gabungan. Jadi seperti itu ya. Kalau mencari volume, itu tinggal dijumlahkan. Tapi kalau mencari luas permukaan, kita harus mengidentifikasi dulu yang mana yang berada di permukaan atau yang mana yang kelihatan. Alas, selimut, tabung, dan selimut kerucut. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh soal kedua. Es krim terisi penuh pada tempat wafer berbentuk kerucut. Jika es krim yang di luar berbentuk setengah bola, nah seperti ini gambarnya, berdiameter 42 mm dan tinggi wafer 9 cm. Berapakah volume es krim itu? Jadi ini anggap nih setengah bola. Kemudian ada kalimat es krim terisi penuh. Artinya es krim ini penuh sampai ke ujung sini ya. Sampai ke bawah sini. Ini anggap lancip ya kerucutnya. Kemudian es krimnya ini yang di luar berbentuk setengah bola dengan diameternya ini 42 mm. Dan tinggi wafer ini ke sini 9 cm. Berapakah volumenya? Nah, seperti tadi kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Kalau diameternya 42 mm berarti kan jari-jarinya 21. Kemudian tinggi kerucut, tinggi wafer 9 cm atau 90 mm. Maka volume gabungannya adalah, nah caranya volume gabungan ini adalah volume setengah bola, yang di atas ini setengah bola, kemudian ditambah volume kerucut, volume wafer. Volume setengah bola itu apa? Berarti setengah kali 4/3 pi R pangkat 3. Sedangkan volume kerucut 1/3 pi R kuadrat kali T. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Pi-nya 22/7, R-nya 21. R-nya yang ini. Nah, ini R-nya 21. Ini juga sama, R-nya 21 dan tinggi kerucut, tinggi wafer 90. Lalu kita jabarkan 21-nya menjadi 21 kali 21 kali 21. Ini juga sama ya. 21 pangkat 2 berarti 21 kali 21.
Sehingga hasilnya kita dapatkan 19.404 ditambah 41.580, yaitu 60.984 mm kubik. Nah, jadi volume es krim adalah 60.984 mm kubik. Nah, mudah ya untuk mencari volume. Kita lanjutkan dengan contoh soal ketiga. Sebuah kue ulang tahun berbentuk seperti susunan tabung pada gambar di samping. Nah, ini kue ulang tahunnya bertingkat seperti ini. Tentukanlah luas permukaan kue tersebut. Nah, sekarang kembali lagi kita pembahasan luas permukaan. Ada yang di bawah tabung besar, kemudian yang di atas juga tabung. Kita katakan tabung kecil, supaya membedakan mudah. Nah, sekarang DK artinya diameter yang kecil itu adalah 14 cm. Atau jari-jarinya RK itu adalah 7. Kemudian diameter yang besar itu 21 dB namanya di sini. Kemudian RB-nya jari-jari yang besar itu berarti separohnya ya, 21/2. Kemudian tinggi, nah tingginya kebetulan sama yang besar dan kecil, yaitu 8 cm. Pertanyaannya, luas permukaan kue tersebut atau luas permukaan gabungan. Nah, luas permukaan gabungan bagaimana cara menentukannya? Seperti contoh soal nomor 1 tadi, ini kita harus mengidentifikasi dulu yang mana yang kelihatan di gambar ini. Nah, yang pertama itu alas yang di bawah sini ya. Kemudian selimut. Kemudian di atas sini ada tutup. Nah, tapi tutupnya tengah ini hilang, ya kan? Tengah ini kan ketutupan dengan tabung yang kecil. Jadi nggak ada yang di tengah ini. Kemudian ada luas selimut yang kecil. Kemudian tutup tabung yang kecil. Nah, tapi kalau seperti ini agak susah kita menghitungnya. Ada 4 yang harus kita hitung. Nah, supaya lebih mudahnya begini. Nah, ini yang di atas ini sama nggak dengan yang di bawah? Yang ini yang ketutupan ini, yang nggak kelihatan ini, sama ya. Nah, jadi anggap saja ini kita taruh ke bawah, yang di atas ini kita taruh ke bawah, sehingga di sini tutupnya ada. Jadi ada tabung besar ini memiliki tutupnya kelihatan sekarang karena yang di atas ini kita pindah ke bawah ya. Nah, kita bayangkan seperti itu ya. Jadi yang tabung kecil ini nggak punya lagi tutup karena tutupnya kita pindah ke bawah sini, sehingga yang kecil ini tinggal memiliki selimut. Nah, maka caranya sekarang mencari luas permukaannya, berarti tabung yang besar ini penuh nih. Alas, selimut, sama tutup. Ya, sama tutup, karena ini sudah kita pindah ke bawah. Nah, seperti itu ya. Sedangkan yang tabung kecil, ini cuma memiliki selimut, karena tutupnya kita pindah ke bawah. Paham ya? Nah, jadi kita tuliskan luas permukaan yang besar, luas permukaan tabung dengan tutup 2πr dalam kurung R tambah T, yaitu 2 kali 22/7 kali R-nya 21/2 dalam kurung 21/2 tambah 8. Hasilnya ini bisa kita coret, 2 dengan 2 habis, kemudian 7 dengan 21 ini 3, jadi 22 kali 3 itu 66. Jadi 66 dalam kurung 21/2 tambah 8. Ini kita samakan penyebutnya, 8 ini menjadi 16/2 ya. Jadi 8-nya kita ganti dengan 16/2. Jadi 21 tambah 16 hasilnya 37. 37/2. Kita kalikan, ini bagi nih. 1 ini 33. 33 kali 37 hasilnya 1221 cm persegi. Lalu sekarang luas selimut yang kecil. Selimut itu apa rumusnya? 2πRT. Berarti 2 kali 22/7 kali jari-jarinya yang kecil itu 7, tingginya 8. Nah, ini bisa kita coret. Habis menjadi 44 kali 8, hasilnya 352 cm persegi. Maka luas permukaannya adalah 1221 ditambah 352.
Hasilnya 1573 cm persegi. Nah, begini. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi dan membayangkan yang mana yang menjadi permukaan dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Oke, terima kasih atas perhatiannya telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya serta share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.